وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi masih dalam bingkai keimanan, keislaman, dan tentu sebagai seorang muslim yang tinggal di Indonesia, kita juga patut bersyukur kita masih diberikan negeri yang merdeka. Wanifidina syani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita tentang 5 hal yang urgent, 5 hal yang penting seputar sholat. Yang pertama yaitu soal sholat berjamaah. Kemudian yang kedua soal sutroh. Ini yang ketiga, ya benar nggak? Nah, tentang merapikan sholat. Urgensi pembahasan. Kenapa pembahasan ini dikemukakan? Karena yang pertama, terabaikannya syariat yang mulia ini. Tidak sedikit masyarakat kita yang melalaikan syariat yang mulia ini. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap ini hal yang sepele. Seorang ulama, Al-Allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullah berkata, sunnah yang sahih dan jelas ini pada zaman sekarang, bahkan semenjak masa yang lalu telah terabaikan, seakan seperti syariat yang telah terhapus, sehingga hampir susah dijumpai dalam sholat atau di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bahkan ada beberapa masjid itu yang karena itu ya ini ngomong sholat nih renggang ya bu ben setan ben iso sholat kuno gitu kan, sampai akhirnya jamaahnya itu kalau kita tempelin kakinya itu seneng menghindar. Ada masjid kayak gitu ya, kita nggak menyalahkan kaum musliminnya secara langsung ya, tapi ya tokoh-tokohnya itu yang kemudian salah. Kenapa kok harus ngomong kayak gitu? Padahal jelas-jelas merapatkan soft itu yang ngajarin siapa? Nabi, ya. Bukan otak-atik kita loh. Yang ngajarin Nabi ya nyuruh Nabi. Ya demikianlah memang fakta nyata mayoritas masyarakat kita mereka tidak menghiraukan sunnah ini. Dada mereka sesak, bahkan di antara mereka menilainya sebagai masalah parsial cabang yang sangat naif kalau kaum muslimin dibuat sibuk dengan masalah remeh seperti itu. Padahal mereka kini menghadapi serangan musuh barat dan timur, sehingga dalam benak mereka pembahasan seperti ini hanyalah menyia-nyiakan waktu dan menimbulkan perpecahan. La haula wala quwwata illa billah. Padahal sebenarnya ya kekuatan itu dibangun dari mulai sholat. Ketika kaum muslim itu mau sholat berjamaah dan kemudian merapatkan softnya, insya Allah barisan itu makin rapat. Jadi kalau ngomongkan peperangan itu ya kaum muslim itu makin kuat gitu. Tapi ya alam lah orang tuh sekarang tuh mikirnya itu nggak tentaranya kuat, kalau sisanya maju, insya Allah kita menangan gitu. Padahal ya kalau kita ngomongkan kehidupan di dunia ini, semua Allah yang beri, semua Allah yang menjaga, sehingga ketika kita mengharapkan kemenangan hakiki ya kemenangan yang diberikan oleh Allah lah. Gitu. Bukan sebagaimana sikap sebagian manusia yang merasa hebat dengan apa yang mereka miliki, sehingga kemudian menganggap remeh apa yang kemudian diperintahkan Allah dan Rasul. Yang kedua, salah penerapan, kurangnya perhatian sebagian imam masjid dalam memberikan pengarahan untuk penerapan sunnah yang mulia ini. Ya, mereka hanya sekedar mengucapkan rapat dan meluruskan sambil menoleh kanan dan kiri tanpa memandang soft secara seksama dan merapikannya. Anehnya, mereka menyangka bahwa mereka telah menegakkan sunnah. Jadi, ya bahkan ada masjid yang imamnya nggak ngurus soal rapatkan dan luruskan. Ini masih mending dia ngomong gitu. Ya, artinya kalau paling enggak seorang imam itu yang ngomong kemudian lihat softnya. Oh mas, untuk geser sini. Oh mas, yang belakang maju gitu. Itu hak seorang imam nggak apa-apa gitu. Demi sempurnanya sholat bersama. Kemudian yang ketiga, membendung kekeliruan. Apabila kesalahan di atas tidak diingatkan dan diluruskan, akan dianggap sebagai satu kebenaran yang ditiru oleh anak-anak kita, orang-orang awam serta generasi mendatang. Oleh karena itu, kita harus berupaya membendung sekuat tenaga dan secepatnya agar kemudian permasalahan kekeliruan ini tidak terus-menerus terjadi. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.